Salam damai sejahtera bagi kita semua anggota jemaat dan simpatisan GKI dimanapun kita berada. Bersama saya Pendeta Utomo yang saat ini melayani GKI Karangsaru Semarang. Kita bersyukur kita kembali boleh disapa melalui program Sapaan Gembala GKI. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita berdoa. Bapak, terima kasih, sungguh Engkau baik. Kami boleh menjalani kehidupan kami dan kami percaya bahwa Engkau selalu beserta. Engkau memberi yang terbaik untuk kami semua. Juga hari ini Tuhan, kami serahkan keberadaan kami, aktivitas kami, pelayanan kami, semuanya kiranya boleh memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat GKI, saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah gelombang kehidupan. Dan kita belajar dari Injil Matius pasal 14 ayat 24 sampai 30. Injil Matius pasal 14 ayat 24 sampai 30 demikian. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendatangi Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya. Hosiana. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti punya persoalan. Setiap kita punya pergumulan. Lalu pertanyaan yang ingin saya sampaikan, apakah kita masih percaya Tuhan? Barangkali ini satu pertanyaan yang tidak relevan bagi saudara. Saya orang Kristen, saya orang beriman, saya pelayan Tuhan, pasti percaya. Namun percaya yang seperti apa, saudara? Apakah kita masih percaya bahwa di tengah gelombang kehidupan kita ada Tuhan yang selalu beserta? Saudara, ketika kita pernah melayani atau pernah melihat orang sakit di rumah sakit, maka ada satu monitor yang disebut sebagai patient atau bedside monitor yang menunjukkan bahwa orang yang masih hidup, maka ada gelombang di sana yang menunjukkan masih ada kehidupan. Namun ketika orang itu sudah meninggal dunia, maka ada garis lurus. Hal ini saudara melambangkan kehidupan setiap kita. Sesungguhnya ketika kita masih di dalam pergumulan, ketika kita masih menghadapi badai pencobaan, maka sesungguhnya kita masih hidup. Bagaimana kita menjalani hidup? Bagaimana kita bisa berselancar di tengah gelombang kehidupan? Ini yang kita akan pelajari. Oleh karena itu saudara, di dalam Injil Matius 14 24 sampai 30 kiranya menolong kita. Bagaimana kita melihat, bagaimana kita percaya, dan bagaimana kita menikmati kehidupan yang kita jalani hari ini. Saudara, ini perikop yang tidak asing, perikop yang sudah sering disampaikan, perikop yang mungkin bagi beberapa kita senang sekali karena merasa bahwa Tuhan mampu menolong dan menjaga setiap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid pada waktu itu panik ketika mereka menghadapi angin sakal, meskipun mereka nelayan-nelayan handal, saudara. Dikatakan ketika mereka melihat Yesus yang datang, mereka berteriak ketakutan, "Itu hantu." Lalu Tuhan Yesus menyapa dengan mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Saudara, kata "jangan takut" menjadi kata yang sering disampaikan di dalam firman Tuhan. Tercatat di dalam Alkitab bagaimana Allah mau menenangkan kita, anak-anaknya. Tuhan berkata, "Ini aku, jangan takut." Yang menarik saudara adalah ketika Petrus, satu murid yang memang sangat ekspresif, ketika ia melihat Yesus, ia berkata, "Tuhan, jikalau itu Engkau, izinkan aku berjalan di atas air." Lalu Tuhan jawab, "Datanglah." Dan Petrus menurunkan kakinya, melangkah di permukaan air. Namun ketika angin bertiup, saudara, dikatakan ia mulai takut dan tenggelam. Tuhan langsung segera menolongnya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu perikop peristiwa yang sesungguhnya sangat menenangkan bagi setiap kita yang sedang bergumul. Setiap kita yang sedang mengalami badai kehidupan, percayalah bahwa Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu menolong. Oleh karena itu saudara, ketika berbicara gelombang kehidupan, saya ingin singkat, JOS. Apa itu JOS? Yang pertama, jangan takut. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah sesungguhnya yang menenangkan hati kita. Inilah yang sesungguhnya akan menguatkan kita untuk menjalani kehidupan. Bahwa Tuhan selalu hadir di dalam seluruh perkara hidup kita. Ia tidak akan pernah tinggalkan. Dan ia selalu mampu menolong apapun persoalan kita. Ketika para murid takut, bahkan ketika para murid salah mengidentifikasi Yesus, Yesus berkata, jangan takut. Demikian juga dengan kita. Yang hari ini sedang bergumul, yang sedang takut, yang khawatir tentang kehidupan. Sekali lagi, kita boleh mendengar sapaan Tuhan yang lembut dan menguatkan. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Jangan takut saudara, jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Yang kedua adalah optimis. Jikalau kita tahu Tuhan beserta, jikalau kita tahu Tuhan menyertai kita, jikalau kita tahu bahwa Tuhan berkuasa untuk menenangkan badai gelombang kehidupan kita, Tuhan mampu untuk memberikan kita kekuatan, mampu memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Mari kita optimis menjalani kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan rancangan terbaik di dalam hidup setiap anak-anaknya. Tugas kita adalah bagaimana rancangan Tuhan itu kita eksekusi, bagaimana rancangan Tuhan itu kita aplikasikan, dan bagaimana kita masuk dalam rancangan Tuhan yang tak terselami itu. Kita optimis menjalani hidup. Kita berikan yang terbaik apapun yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan berkeluarga. Kita menjadi anggota keluarga yang bijaksana, anggota keluarga yang bisa mengayomi, anggota keluarga yang bisa bersinergi, anggota keluarga yang menjadi teladan satu dengan yang lain. Di tengah pelayanan di gereja, bagaimana kita bisa menolong, bertumbuh, membangun satu dengan yang lain. Bukan melukai, namun bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi, menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan. Dimanapun kita berada, di kuliah, di studi, di tempat kerja, di tengah masyarakat. Apalagi ketika kita diberikan kesempatan untuk bersaksi bagi Tuhan. Kiranya ini menjadi sebuah tantangan, bahkan sekaligus peluang. Bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang bersemangat. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang optimis menjalani kehidupan meskipun di tengah tantangan. Yang terakhir adalah sembah Tuhan. Saudara, di ayat yang ke-32 dan ke-33, lalu keduanya naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Kiranya saudara, perjumpaan, pengalaman, dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita bersama Tuhan selalu membawa ucapan syukur, membawa hati yang gentar dan hormat kepadanya, membawa kita semua untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada anggota jemaat dari GKI Karangsaru yang pernah punya pergumulan yang berat di dalam pekerjaan. Ia merasa bahwa perusahaan tidak lagi mengakomodasi dan memberikan ruang bagi dia untuk berkarir lebih jauh. Memang ia akan mendekati masa pensiun. Lalu perusahaan mencoba untuk membuat ia tidak nyaman dan keluar dari perusahaan itu. Namun apa yang terjadi saudara? Ia berusaha tetap memberikan yang terbaik. Karena ia tahu di tempat inilah ia dididik. Di tempat inilah ia bisa mencapai karir yang terbaik. Namun saudara, memang waktu demi waktu ia merasakan tekanan yang begitu berat. Akhirnya ia menyatakan kepada saya ingin resign. Saya hanya katakan, coba doakan. Coba gumuli. Dan apakah memang itu yang terbaik? Beberapa hari kemudian saudara ini datang kepada saya dan mengatakan, Pak, memang saya waktunya untuk resign. Saudara, inilah hal-hal yang bisa terjadi dalam kehidupan. Ketika kita sedang membutuhkan sesuatu, malah seolah harapan itu bisa sirna. Ketika ia mulai memasuki masa pensiun, berharap bisa menyelesaikan karirnya dengan baik, mendapatkan apa yang menjadi bagiannya, ternyata ia harus keluar sebelum waktunya. Pahit, kadangkala tidak mudah untuk dijalani. Namun saudara, ia tetap percaya, ia tetap berharap kepada Tuhan dan mendoakan apa yang ia putuskan. Satu kali saudara, ia diundang atau ia
minta untuk datang di perusahaan kompetitor dari perusahaan di mana ia selama ini berkarir. Saudara, kalau kita orang yang normal, barangkali dalam tanda petik, orang yang sedang dalam keputusasaan dan dalam situasi di mana membutuhkan pekerjaan, maka panggilan dari manapun pasti akan diterima. Namun saudara kita ini tidak. Ia tahu bahwa ini kompetitor langsung, apple to apple. Maka ia masih tetap menghargai, ia tetap masih memberikan penghormatan kepada perusahaan lamanya. Ia tolak. Dan yang menarik saudara, beberapa minggu ia diundang lagi oleh perusahaan yang lain, tidak kompetitor langsung tetapi menjadi bagian dari apa yang ia selama ini kerjakan. Dan saudara, apa yang terjadi? Setiap kita orang-orang dan anak-anak Tuhan yang percaya membawa segala pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Ia diterima dengan baik dan seluruh fasilitas dikembalikan. Mobil, HP, laptop, atau apapun, termasuk gaji, yang sungguh-sungguh membawa sukacita di hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, badai, gelombang kehidupan bisa menerjang setiap kita. Tetapi Tuhan selalu beserta, dan setiap kita yang berharap kepada Tuhan, maka kita punya jos. Jangan takut, optimis, sembah Tuhan dalam hidup kita. Saya akhiri dengan apa yang disampaikan Agustinus dari Hippo. Gantungkanlah masa lalumu pada kemurahan Tuhan, masa kinimu pada kasih-Nya, dan masa depanmu pada pemeliharaannya. Jos. Amin. Bapa yang baik, kami datang kepadamu dan bersyukur. Terima kasih untuk segala kemurahan-Mu, penyertaan dan pemeliharaan-Mu, dan kami percaya bahwa Engkau selalu menjamin hidup setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya saudara, Tuhan memberkati kita semua.